Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 17 sampai dengan 22. Saya akan membacakannya. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, dan suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan melampasi orang Mesir itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik untuk mengizinkan kami hadir di tempat ini untuk beribadah di hadapan-Mu. Biarlah hanya Kristus yang nyata di dalam tempat ini dan di atas setiap hati kami. Biarlah hanya kuasa Kristus yang hidup, supaya kami benar-benar bisa hidup berpusat pada Kristus dan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, judul hari ini adalah misi, di mana hanya Kristus menjadi nyata, telah diambil dari Keluaran pasal 3 ayat 17 sampai 22. Mari kita memberikan salam ke kiri kanan kita. Kita adalah tubuh Kristus, keluarga rohani. Saya sangat bersyukur karena bisa bertemu dengan lagi keluarga rohani di tempat ini. Dan judul khotbah hari ini adalah misi, di mana hanya Kristus yang dinyatakan, dan saya harap supaya lewat saat ini, lewat firman, hanya Kristus saja yang nyata di tempat ini. Di dalam Keluaran pasal 3, ketika kita lihat firman Tuhan, kita bisa melihat tadi lewat ayat yang telah dibacakan Ibu Anita, bahwa Tuhan Allah telah memanggil Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu di Keluaran pasal 3 sepenuhnya. Dan Tuhan Allah menunggu Musa selama 40 tahun lamanya. Dan selama 40 tahun lamanya itu, Musa melakukan pelatihan supaya dia bisa dipakai oleh Tuhan. Artinya, Tuhan Allah memiliki master plan, yaitu gambaran yang sangat besar. Dan sebagai tokoh utama yang akan melaksanakan master plan tersebut, Tuhan Allah telah memilih Musa dan bangsa Israel. Ketika mereka dipilih, apa yang Tuhan Allah katakan untuk laksanakan? Apa master plan yang Tuhan Allah miliki? Apa yang Tuhan miliki sebagai rencana? Itu adalah Tuhan Allah mau supaya bangsa yang dipilihnya itu bisa keluar dari Mesir, supaya perjanjian dimilikinya dipulihkan dan mereka pergi menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah di mana perjanjian itu, apa yang dijanjikan itu akan diberikan. Kenapa harus tanah Kanaan? Karena tanah itulah akan datang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Jadi perjanjian di sini adalah Mesias, yaitu perjanjian Kristus. Karena hanya Kristus saja yang menjadi jalan satu-satunya di muka bumi ini. Dan Tuhan Allah melaksanakan segala sesuatu di muka bumi ini, semua peristiwa, semua kejadian berpusat hanya pada Kristus. Sebab di Kejadian pasal 3, apa yang terjadi adalah manusia jatuh dalam tipuan setan.
sehingga mereka meninggalkan Tuhan Allah. Mereka taat kepada apa yang setan katakan, bukan kepada Tuhan Allah lagi. Sehingga secara roh umat manusia mati. Dan yang bisa menyelamatkan umat manusia kembali lagi kepada Tuhan Allah adalah hanya Mesias. Hanya Mesias yang menjadi jalan keluarnya. Karena itu bangsa Israel yang tadinya lupa harus pulihkan lagi perjanjian ini. Harus miliki lagi perjanjian ini. Dan menuju ke tanah di mana Kristus, yaitu Mesias, akan datang. Itulah master plan Tuhan Allah, yaitu rencana Tuhan Allah terhadap bangsa Israel yang dipilihnya itu. Dan ini juga sama bagi kita. Di mana kita harus pulihkan perjanjian di dalam diri kita. Kita harus pulihkan perjanjian akan Kristus ini. Perjanjian Kristus ini harus dipulihkan pada pribadi kita, setelah itu keluarga kita, setelah itu usaha kita atau akademi kita, dan kita harus memperluas lagi, harus menjangkau lebih lagi sampai ke 237 negara. Dan untuk memulihkan hal ini, saudara telah dipilih oleh Tuhan Allah. Amin. Sekali lagi saya katakan bahwa Kristus ini harus nyata dulu pada diri saudara. Harus nyata pada diri saudara dulu. Baru semua ladang yang berhubungan dengan saudara akan dinyatakan juga Kristus ini. Tetapi memang kita masih di setiap saat, apa yang kita lihat adalah ketidakberdayaan kita dan juga realitas kita. Sehingga kita menjawab seperti Musa, saya tidak bisa. Padahal Tuhan yang mengatakannya. Tapi saya berharap dan memberkati seluruh jemaat Yeon di dalam nama Yesus Kristus, supaya lewat firman hari ini, walaupun sangat pendek dan singkat, saya harap supaya saudara merasakan penyertaan Tuhan Allah dan Kristus, kuasa Kristus dipulihkan dalam hidup saudara. Sebagai subjudul yang pertama adalah kuasa Kristus yang nyata di ladang. Saya mulai bulan April tahun ini saya datang ke Korea hampir 3 bulan sekali. Jadi bulan April, bulan Agustus, dan Desember. Jadi total 3 kali saya ke Korea. Dan secara pribadi, kepribadian saya adalah orang yang tidak suka berkeliaran di luar. Saya sukanya lebih di rumah. Sehingga secara fisik dan secara mental sebenarnya ini akan melelahkan bagi saya dan juga agak beban bagi saya. Tetapi Roh Kudus yang memimpin jadwal saya satu persatu, sehingga dia mengizinkan saya untuk bisa ada di Kebaktian Bahasa Indonesia. Dan saya terus menggambarkan gambar akan misi Indonesia secara garis besar dengan berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Dan saya bisa melihat demi misi ini Tuhan Allah itu ikut campur tangan dalam hal yang sangat kecil pun. Dan saya mengalami hal itu baik di manapun saya berada. Dan sebagai sesama anak Tuhan Allah dan sebagai sesama saksi Kristus, saya percaya langkah saudara pun sedang dipimpin oleh Kristus. Dan pastinya saudara bisa merasakannya bagaimana Kristus sedang membimbing saudara. Saya juga tahu bahwa Roh Kudus tinggal di dalam saya. Dia memimpin saya dan saya dipimpin. Tetapi sekali lagi masalahnya adalah realitas. Masalahnya adalah apa yang ada di depan mata kita. Tempat di mana kita tinggal, bumi yang kita tinggal ini, realitas di depan mata kita sebenarnya jika kita lihat hanyalah kegelapan sebenarnya. Kita tahu kita harus menginjil, kita harus melakukan misi, kita harus ikut firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita tidak boleh berpusat pada diri kita dan juga harus berpusat pada Tuhan Allah. Kita semua tahu hal itu. Tapi pastinya saudara juga pasti bukan egois karena saudara mau. Pasti saudara mau tinggal sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita tahu itu semua, tetapi apa yang terukir pada kita, apa yang menjadi akar dalam hidup kita, apa yang menjadi natur dalam hidup kita, itu adalah hal-hal dunia. Sehingga walaupun kita tahu, kita lebih hidup sesuai dengan keinginan dunia, tetapi bersyukur karena kita selalu beribadah, selalu diingatkan lewat firman mimbar, selalu ikut pelatihan, kita masih diberikan kekuatan rohani untuk bisa melakukan perang rohani tersebut. Sebab itulah juga ibadah sangat penting bagi kita. Belakangan ini saya ketika memikirkan tentang ladang misi, yaitu Indonesia, apa yang saya merasakan secara nyata adalah dunia rohani. Sebenarnya dunia rohani ini begitu jelas dalam hidup saya mulai sejak saya ke Bali. Dan jika saya mengekspresikan dunia rohani ini sebenarnya seperti bisa diekspresikan hitam dan putih. Dimana kalau bukan kegelapan, ya pasti Roh Kudus.
hanya hitam putih di dunia ini. Artinya tidak ada tengah-tengah, tidak ada abu-abu, tidak ada warna abu-abu yang bukan hitam, bukan putih. Karena tidak ada yang menjadi tengah, sebenarnya jawabannya itu sangat simple, sangat mudah. Karena antara kegelapan dan Roh Kudus, sebenarnya jawaban yang menjadi pergumulan kita adalah hanya Kristus saja. Tetapi sekali lagi, terlalu banyak hal yang salah terukir, salah berakar, dan salah terbiasa di dalam hidup kita. Sehingga kita tahu Yesus ada di dalam kita. Kita tahu kuasa hidup Yesus Kristus ada pada kita, tetapi tetap kita mempertahankan apa yang kita mau pertahankan daripada yang lain. Sehingga saya mulai berpikir lagi, apa yang sesungguhnya dibutuhkan di ladang misi? Sebenarnya apa yang dibutuhkan? Dan sekali lagi jawabannya sama, yaitu karena masalah, esensi masalah. Pada dasarnya masalahnya adalah kegelapan. Jawabannya tentu saja hanya satu, yaitu hanya Kristus. Tuhan Allah hanya menyatakan roh jahat atau Roh Kudus. Ketika saya mengalami hal ini, mulai pertengahan tahun 2022, Tuhan Allah mengubah doa saya. Supaya doa saya menjadi doa di mana kuasa Kristus dapat dinyatakan. Jadi saya tidak berdoa supaya apa yang saya rancangkan, apa yang saya pikirkan itu diwujudkan. Saya tidak berdoa seperti itu. Tetapi saya berdoa supaya di dalam segala hal hanya kuasa Kristus yang nyata. Amin. Dan apa doa tersebut? Seperti judul khotbah hari ini adalah misi di mana Kristus saja yang nyata. Doa yang hanya Kristus saja yang nyata. Saya dari tadi terus menekankan hanya Kristus. Saya terus mengatakan bahwa hanya Kristus yang menjadi jawaban. Karena Kristus ini Kristus apa? Kristus seperti bagaimana bagi kita? Kita tahu ada yang Kristus sudah kerjakan. Kita tahu bahwa Kristus saja yang menjadi Raja sejati, Imam sejati, dan Nabi sejati. Ia mengerjakan pekerjaan Raja, Imam, dan Nabi. Raja sebagai apa? Dia menjadi raja atas segala raja yang telah menghancurkan semua kuasa setan dan iblis. Dan dia menjadi imam sejati. Dia telah menghancurkan kuasa neraka, kuasa kegelapan, kuasa nasib manusia, semua kutukan malapetaka bencana. Karena dia saja yang telah menebus dosa manusia yang meninggalkan Tuhan Allah. Hanya Yesus Kristus yang menjadi imam sejati, yang bisa menebus dosa manusia. Dan dia menjadi nabi sejati, yaitu jalan bertemu dengan Tuhan Allah. Hanya Yesus Kristus yang menjadi jalan bertemu dengan Tuhan Allah. Dia memiliki kuasa atas langit dan bumi. Bukan hanya langit, bukan hanya bumi, tetapi langit dan bumi. Dan dia sedang bersama dengan saudara oleh Roh Kudus. Amin. Dan kuasa Kristus ini, yaitu kuasa Kristus sebagai Raja, kuasa Kristus sebagai Imam, kuasa Kristus sebagai Nabi. Apakah kuasa ini nyata dalam hidup saudara? Apakah Kristus ini menjadi Kristus dalam hidup saudara? Mungkin saudara bisa berpendapat, ini adalah hal yang sangat dasar, hal yang kita sering dengar. Tetapi karena dasar, kita harus mengakui Kristus setiap hari. Setiap saat, hanya kuasa Kristus saja yang nyata. Sehingga 24 jam. Bukan dengan bersuara, tapi di dalam pikiran, di dalam hati. Kita harus berdoa setiap saat. Kalau terus ingat, kita harus berdoa supaya kuasa Kristus saja yang nyata. Karena realitasnya apa? Dunia ini, yang menjadi raja dunia ini siapa? Dia adalah setan. Ayo kita menuliskan hal itu, memberitahukan hal itu. Artinya tempat di mana kita tinggal sekarang adalah kerajaan setan. Tetapi jika kita tidak menikmati Kristus yang menyelesaikan setan ini, berarti setan tidak akan membiarkan kita begitu saja supaya kita bisa hidup menurut firman Tuhan. Kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tapi setan yang menjadi raja dunia tidak akan membiarkan kita begitu saja supaya kita diberkati. Ayat 17 hari ini mengatakan bahwa, jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Di sini kita bisa melihat, aku telah berfirman.
aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir. Di kerajaan di dunia di mana setan yang berkuasa, yang mengerjakan rencananya adalah aku, yaitu Tuhan Allah. Bukan kita. Bukan kita, tapi aku. Firman yang mengatakan Tuhan Allah yang akan membebaskan, keluarkan bangsa Israel dari kesengsaraan di Mesir. Dan ini juga yang harus terjadi di ladang misi. Bahwa pekerjaan Tuhan Allah ini harus bisa nyata lewat kita. Dengan Tuhan Allah menyertai kita. Untuk itu, kuasa kegelapan yang mengganggu jiwa kita, hati kita, pikiran kita, emosi kita, dan perasaan kita ini harus diikat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Supaya yang nyata adalah pekerjaan Tuhan Allah, bukan pekerjaan kita, bukan cara manusia, tapi cara Tuhan. Semuanya datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Ayat 19-21 kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Saya akan bacakan ayat 19 dan 20 saja. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Amin. Dikatakan bahwa sebelum tangan yang kuat itu membereskan musuh kita, bangsa Israel tidak akan bisa keluar, tidak akan diizinkan, dan Tuhan Allah tahu itu. Jadi setelah tangan Tuhan Allah itu diacungkan dan memukul Mesir, baru bangsa Israel bisa keluar. Itulah firman Tuhan Allah. Kita mau melakukan misi Indonesia, kita mengatakan mau melakukan penginjilan di Indonesia, tetapi misi Indonesia itu bukan kehendak manusia kita yang bijaksana dan baik sehingga kita mau melakukannya. Bukan. Kegelapan Indonesia, kuasa kegelapan setan iblis di Indonesia itu tidak takut saya sebagai misionaris. Saya walaupun diutus sebagai misionaris di Indonesia, dia tidak takut sama saya. Tapi dia takut sama kuasa Kristus yang bersama dengan saya. Tetapi jika saya tidak menggunakan kuasa itu sebagai misionaris, walaupun saya misionaris, jika tidak menggunakan kuasa Kristus itu cara paling gampang supaya menjadi mainannya setan. Sebab itulah saya setiap hari hidup, setiap saat berdoa menggunakan kuasa Kristus supaya kuasa Kristus yang menjadi Raja, Imam, dan Nabi nyata dalam hidup saya di setiap saat, di setiap pekerjaan, dan di setiap pertemuan. Dengan begitu, kegelapan akan hancur dan tangan Tuhan akan diacungkan supaya semua musuh-musuh kita akan dipukuli oleh Tuhan Allah sendiri, sehingga semua kegelapan dan kuasa iblis itu hancur dan kita menaklukkan tanah Indonesia. Amin. Saya memberkati seluruh jemaat Yeon di dalam nama Yesus Kristus supaya kita benar-benar menjadi murid yang dapat memulihkan kerajaan Allah di muka bumi ini hanya dengan kuasa Kristus. Sebagai subjudul yang kedua adalah Kristus harus disampaikan pada generasi berikut. Sebenarnya saya mempersiapkan khotbah kali ini sangat pendek. Tetapi di luar dugaan saya merasakan ini menjadi sedikit panjang daripada perkiraan saya. Tetapi saya akan tetap berusaha untuk singkat. Saya ketika masuk ke Korea baru nonton pertandingan World Cup dan saya baru tahu itu dijalankan sekarang. Dan saya adalah orang yang sama sekali tidak menaruh perhatian dalam pertandingan sepak bola seperti itu. Tidak pernah nonton baik di TV, di lapangan, tidak pernah. Dan sekarang pun karena itu tidak tahu league yang bagus untuk saya dukung. Saya tidak tahu tim sepak bola apa yang ada di dunia ini. Tetapi karena saya menonton pertandingan Korea Ghana, tiba-tiba perhatian saya menjadi full sampai saya sepertinya jatuh cinta sama sepak bola. Sehingga pada saat saya ke konferensi anggota majelis di Cheonan, saya di tempat penginapannya itu di hotel, saya menonton pertandingan Korea Portugal. Dan saya menonton sangat menikmatinya dan saya mendukung sepenuh hati saya. Tetapi ketika saya menonton pertandingan ini ada hal yang saya rasakan, bahwa penginjilan misi ini juga mirip dengan sepak bola. Karena sebenarnya pemain yang bertanding di lapangan
Dan semua pendukung Korea yang mendukung di lapangan, stadium, dan mendukung lewat TV termasuk saya di hotel, semuanya fokus dan menjadi satu. Dan dengan melihat hal itu saya merasakan banyak hal. Karena walaupun yang lari di lapangan adalah para pemain, tetapi ini adalah pertandingan bagi negara Republik Korea, bukan untuk para pemain saja. Dan Korea bisa bertanding di World Cup yang adalah pertandingan dunia sampai saat ini, itu berarti ada generasi, yaitu ada junior-junior yang bisa bertanding sampai sekarang mengikuti jejak senior. Artinya pemain-pemain sepak bola itu sekarang pun sedang dibantu supaya bisa dikembangkan supaya menjadi pemain yang bisa bertanding di dunia. Kita tahu bahwa di ladang misi para misionaris dan semua jemaat yang ada di sana dan juga murid-muridnya lagi melakukan pertarungan rohani. Untuk apa? Menaklukkan tanah itu, melakukan pertandingan rohani. Tapi saya merasa bahwa ini tidak memungkinkan terjadi jika tidak ada pendukung di gereja pusat kita yang menjadi latar belakang kita, yang mendoakan kita. Sebab itulah Tuhan Allah memanggil kita sebagai satu tim, satu keluarga rohani. Sebab itu dengan semua ini, dengan berpusat pada hanya Kristus, kita harus menjadi satu dan fokus melakukan pekerjaan kerajaan Allah. Dan berikutnya, perjanjian Kristus ini kita harus sampaikan ke generasi berikut. Karena sebab kenapa? Walaupun kita bertanding begitu rajin saat ini, tapi jika di generasi berikut tidak ada yang bisa melanjutkan pertandingan kita yang sudah lakukan ini, jika tidak ada generasi yang bisa menerima hal itu, percuma juga kita melakukan semua ini di saat ini. Karena itu saya merasa sepak bola itu sangat mirip dengan pelayanan misi bagi saya. Dan memang tentunya karena saya memandang semua ini dari sudut pandang misi, mungkin seperti itu. Tetapi coba lihat, negara bisa menjadi satu hanya karena sepak bola. Apalagi kita menjadi satu demi misi itu hal yang wajar menurut saya. Saya merasa ini adalah hal yang sangat wajar yang harus terjadi. Sepak bola pun bisa menyatukan hati dan pemikiran seluruh rakyat, apalagi misi. Kita sebagai bangsa Tuhan, sesama anak Tuhan Allah. Di ayat 22, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu, lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Kita bisa melihat bagaimana ayat 21 dan 22 mengakhiri keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dan di sini dikatakan mereka akan mengambil harta mereka, yaitu merampas. Sebenarnya dalam bahasa aslinya adalah nichaltem yang artinya merampas. Dan ini sebenarnya mengartikan upah mereka setelah mereka menderita sekian lama sebagai budak dan sebagai upah atas kesengsaraan mereka. Itu maksudnya. Tetapi saya lebih fokus bagian mana? Bagian akan kamu kenakan kepada anak-anakmu. Kenapa? Saya berpikir terus, kenapa ini harus dikenakan kepada anak-anak kita? Dan kesimpulan dari pemikiran saya yang begitu berulang kali adalah supaya kuasa Tuhan Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu tersampai pada generasi berikut, yaitu generasi Israel. Itu kesimpulan saya yang peroleh lewat ayat terakhir ini, bahwa generasi berikut harus tahu kekuatan seperti apa kekuatan Tuhan Allah yang membebaskan bangsa Israel hanya demi memulihkan perjanjian Kristus ini. Saya memberkati seluruh jemaat Ion di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya saudara menjadi saksi yang dapat menyampaikan janji Kristus ini sampai generasi berikut dengan menggunakan kuasa Kristus yang ada pada kita. Amin. Sebagai kesimpulannya adalah beberapa hari yang lalu saya mengadakan percakapan bersama dengan misionaris orang Indonesia yang melakukan pelayanannya di Bangladesh, dan mereka adalah misionaris dari navigator. Suami istri misionaris ini berbicara dengan saya dan kita membicarakan tentang TCK. TCK adalah Third Culture Kid, yaitu anak-anak, yaitu orang-orang yang memiliki kebudayaan yang ketiga, yaitu ini biasa terjadi pada orang-orang yang suka pindah-pindah negara. Karena di negara sini pun bukan budaya saya, di negara saya pun sudah bukan budaya saya seperti itu.
Dan ketika saya berbicara dengan mereka, ada hal yang benar-benar memberikan inspirasi dan juga sebuah shock yang besar bagi saya, di mana mereka mengatakan, oh Bella pasti sebagai misionaris bagus, akarmu tidak ada di Indonesia baik di Korea, kebudayaan kamu tidak ada di Indonesia baik di Korea, pasti itu membantu sekali pelayanan kamu Bella, kayak gitu. Jadi saya berpikir, kenapa ya? Mereka mengatakan bahwa karena mereka juga walaupun sesama orang Indonesia, tapi suaminya dan istrinya dari pulau yang berbeda, dan karena Indonesia adalah negara yang sangat besar dan pulaunya sangat memiliki kebudayaan yang unik di setiap pulau, menikah antar pulau juga adalah sebuah pernikahan internasional, dan mereka juga pindah ke tempat ini, ke pulau itu, negara ini dan itu, dan mereka juga merasakan hal yang sama. Dan mereka juga mengatakan bahwa kebudayaan mereka tidak hanya ada dalam Indonesia saja, tetapi ada di mana-mana. Dan saya merasa, mungkin awalnya saya berpikir, mungkin dia mengatakan seperti itu karena kita bisa mudah beradaptasi, karena kebudayaan kita ya gampang-gampang saja, karena mudah beradaptasi. Tetapi apa yang mereka katakan kepada saya adalah bahwa bukan karena mudah beradaptasi, tetapi karena akar kebudayaan saya tidak ada di Korea, baik tidak ada di Indonesia, tidak ada yang saya perlu pertahankan. Yang saya harus pertahankan hanyalah Injil saja, bukan kebudayaan negara saya. Saya tidak perlu pertahankan kebudayaan Korea di Indonesia, baik kebudayaan Indonesia di Korea, tetapi hanya Injil saja. Karena saya tidak punya akar di kebudayaan apapun. Dan karena tidak perlu mempertahankan apapun di dunia ini, di negara apapun, jadi hanya Injil saja. Dan saya merasa saya sangat bersyukur. Dan itu menjadi sebuah pemasukan yang sangat luar biasa sampai saya shock. Ternyata Tuhan Allah memanggil saya sebagai TCK, sebagai remnant, sebagai pengembara, sebagai diaspora. Supaya di dalam hidup saya hanya mempertahankan Injil saja, bukan kepunyaan hal-hal duniawi. Walaupun itu adalah hal-hal kepunyaan negara saya, tetapi untuk penginjilan dunia, supaya Injil dinyatakan ke seluruh 237 bangsa, yang saya harus pertahankan hanya Injil saja. Dan itulah yang terjadi juga kepada Yusuf, Daud, Daniel, Paulus di negara asing. Karena itulah mereka dipakai oleh Tuhan, karena mereka hanya mempertahankan Injil saja. Seluruh jemaat Yewan yang saya kasih, ingatlah bahwa kehidupan kita hanyalah sekali. Sebab itu, mari kita gunakan kuasa Kristus. Nyatakan kuasa Kristus saja di tempat di mana kita tinggal, supaya kita mengubah arus misi, supaya misi ini tidak lagi manusia bekerja, tetapi Tuhan Allah yang ikut campur, Tuhan Allah yang bekerja. Jadi mari kita hanya mempertahankan Injil saja di tempat di mana kita tinggal, supaya Injil yang kita miliki ini Tuhan kerjakan supaya bisa tersampai dengan baik kepada generasi kita berikut. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, kami ucapkan karena Engkau telah menyatakan Kristus saat kita beribadah pada saat ini. Biarlah Kristus yang dinyatakan ini terukir, berakar, dan menjadi natur kami yang baru mulai sekarang sampai kita menghadap Tuhan. Biarlah hanya Kristus saja yang nyata dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam pertemuan kami, supaya kami bisa memuliakan nama Tuhan Allah. Biarlah kami dipakai oleh Tuhan Allah untuk perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini. Untuk itu berkatilah setiap pribadi yang telah beribadah hari ini, supaya dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kasih karunia dan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa. Amin.